Lanjut kepada materi pertama, yaitu bab 1 pengertian amsal. Amsal adalah suatu kosakata bahasa Arab, yakni masa yamsilu amsal, yang artinya sama, serupa, ataupun perumpamaan. Dapat disimpulkan, definisi amsal itu ialah suatu cara dalam mempermudah memahami pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan keumpamaan agar dapat dicerna, dipahami oleh akal. Contohnya, perumpamaan orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka diumpamakan seperti akan dibuatkan rumah di surga nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Akmal tentang pendapat ulama tentang metode amsal. Menurut Manna al-Qadhan dan Muhammad Bakar Ismail, yaitu amsal al-musaharah atau al-qiyasiyah ialah perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafaz tersebut tasbih dengan menggunakan huruf kaf. Amsal semacam ini banyak dijumpai di dalam Al-Quran, diantaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 17 dan 19. Amsal al-kaminah adalah sesuatu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas, baik tamsil perumpamaan langsung, keadaan sifat-sifatnya, dan tidak dijelaskan secara pasti mengenai saat terjadinya peristiwa, tetapi lafaz yang digunakan adalah menunjuk kepada makna tersiratnya. Indah dan menarik dalam susunan kata serta mempunyai pengaruh sendiri. Bila kalimat itu digunakan untuk makna serupa dengannya, amsal dan mursalah adalah kalimat itu bebas, tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat itu berfungsi sebagai amsal yang mana dalamnya terdapat peringatan dan penjelasan bagi manusia. Banyak dijumpai dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surah Imran ayat 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiansa. Saya akan melanjutkan materi saya tentang macam-macam al-amsal. Yang pertama yaitu al-amsal musarrohah, yaitu amsal yang di dalamnya dijelaskan lafaz-lafaz matsal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Amsal yang mempergunakan ini disebut juga zahirah atau terang. Berdasarkan pengertian ini, maka ayat-ayat yang terdapat kata al-maslu dapat disebut juga sebagai amsal musarrohah atau zahir. Amsal seperti ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 24. Dan yang kedua, amsal kaminah, yaitu amsal yang tidak dinyatakan atau ditegaskan di dalamnya lafaz matsal, akan tetapi amsal ini menunjukkan makna yang indah, simpel, logis, dan bersifat universal, serta menunjukkan perumpamaan. Contoh ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 29. Dan yang ketiga adalah amsal mursalah, yaitu ungkapan bebas tanpa ada unsur tasbih, akan tetapi biasa dipergunakan sebagai kiasan. Amsal ini mempergunakan ungkapan yang mengandung pengertian yang bersifat umum, tidak terkait pada tempat dan waktu. Jenis ini mirip dengan amsal kaminah. Contoh amsal ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 84. Perkenalkan, nama saya Maksum Steli Ahmad. Saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan fungsi amsal. Memiliki beberapa fungsi diantaranya, yakni A. Dapat mengumpamakan suatu pengertian yang kurang dipahami oleh akal pikiran individu tersebut, sehingga dengan sebab mengumpamakan dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang
Firman dapat memudahkan untuk memahami maksud dari pembelajaran tersebut. Yang B, metode al-matsal dapat mengungkapkan sebuah kenyataan. Terdapat contoh dalam keilmuan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengumpamakan tentang orang-orang yang memakan atau menelan riba, kemudian tertipu oleh hawa nafsunya, maka sama dengan orang-orang yang jelek atau mabuk karena kemasukan setan. Yang C, dapat mendorong minat orang untuk giat beramal soleh dalam melakukan hal-hal yang mudah dijadikan perumpamaannya menarik dalam Al-Quran. Dan yang D, dapat mendorong orang untuk menghindari dan perbuatan tercela, memahami isi Al-Quran tanpa memahami pengumpamaan dalam Al-Quran tersebut. Yang E, metode al-matsal lebih efektif dalam memberikan nasihat, dalam memberikan peringatan. Segitu aja, sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sifana Wilda. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode al-amsal sebagai materi di dalam pendidikan. Jadi di dalam ruang lingkup pendidikan, metode al-amsal adalah sebuah ungkapan yang disampaikan dengan adanya maksud menyerupakan suatu keadaan yang mengakibatkan suatu perumpamaan itu diungkapkan. Jadi contohnya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Berdasarkan arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, di sini menjelaskan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perumpamaannya orang tersebut seperti menabur satu benih, dan yang tumbuh dari satu butir benih itu bukan hanya satu, tapi 7 butir. Nah, selanjutnya di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Di dalam surah Al-Hujurat ini menjelaskan tentang menjijikannya orang yang suka mencari kesalahan orang lain dan menggunjing orang lain. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa betapa rendahnya perilaku mencari kesalahan dan menggunjing orang lain, dengan perumpamaan yang sangat menjijikan, yaitu seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, dari contoh dua ayat ini, al-amsal sebagai materi di dalam pendidikan berarti al-amsal adalah bagian dari materi yang harus disampaikan kepada peserta didik untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, di sini saya Amanda Maharani Putri akan menjelaskan fungsi amsal, yakni diantaranya yang pertama, dapat mengumpamakan suatu pengertian yang kurang dipahami oleh akal pikiran individu tersebut, sehingga dengan asbab mengumpamakan dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang dicerna dapat memudahkannya untuk memahami maksud dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, metode ini dapat mengungkapkan sebuah kenyataan. Yang ketiga, dapat mendorong minat orang untuk giat beramal soleh dalam melakukan hal-hal yang dijadikan perumpamaan yang menarik dalam Al-Quran. Yang keempat, dapat mendorong orang untuk menghindari dari perbuatan tercela, yang memahami isi Al-Quran tanpa harus memahami perumpamaan dalam Al-Quran. Yang kelima, metode amsal lebih efektif dalam memberikan nasihat dan dalam memberikan peringatan.